semua, pernah gak sih kepikiran apa yang menjadi dasar semua hukum yang ada di Indonesia? Nah, hari ini kita akan bahas hal itu dengan santai tapi serius tentang konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Muhammad Eskawatu Rizky dengan akhiran NPM 007. Perkenalkan, saya Ismia Rahmayani dengan akhiran NPM 023. Perkenalkan, saya Zahra Amelia dengan akhiran NPM 040. Perkenalkan, nama saya Santi Salsa Aprilianti dengan akhiran NPM 041. Perkenalkan, saya Serliana Permata dengan akhiran NPM 030. Perkenalkan, saya Naura Gaisani Putri Milan dengan akhir NPM 039. Perkenalkan, saya Irgi Faris Maulana dengan akhiran NPM 020. Langsung saja yuk ke penjelasan materi yang pertama. Selamat menyaksikan. Konstitusi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles menyebutnya dengan politeia, yaitu aturan dasar tertinggi dalam negara. Konstitusi ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Konstitusi dalam arti luas mencakup semua hal aturan dasar negara, sedangkan dalam arti sempit disebut undang-undang, seperti UUD 1945. Pembentukan konstitusi dilakukan secara resmi dan tidak mudah diubah. Di Indonesia, perubahan UUD 1945 terdapat pada pasal 37. Konstitusi mengatur hal-hal penting seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, sampai hak rakyat. Kesimpulannya, konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak rakyat. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi suatu negara yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar negara. Urgensi konstitusi dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dasar hukum. Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan konstitusinya. 2. Perundang-undangan hak warga negara. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan. Yang ketiga adalah struktur pemerintah. Konstitusi mengatur struktur pemerintah termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Keempat, stabilitas dan kepastian hukum. Konstitusi memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi negara-negara dan warga negaranya. Kelima, identitas negara. Konstitusi mencerminkan identitas dan nilai-nilai dasar negara. Dengan demikian, konstitusi sangat penting bagi negara karena menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjamin hak-hak warga negara dan stabilitas negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi dan hukum dasar tertinggi negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik melalui aturan tertulis maupun kehidupan ketatanegaraan yang berlaku dalam pemerintah. Sebagai hukum tertinggi, seluruh peraturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya diatur prinsip dasar, ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen pada tahun 1999 hingga tahun 2002 untuk memperkuat demokrasi, menjamin hak asasi manusia, dan menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan perkembangan zaman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita bangsa, tujuan negara serta nilai Pancasila. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi rakyat, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga kepentingan dinilai yang menjadi pendorong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pembahasan yang selanjutnya ada tantangan konstitusi.
Tantangan konstitusi utama di Indonesia adalah penegakannya yang belum konsisten. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum tertinggi, masih ada ditemukan antara kebijakan dan tindakan pejabat yang tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Rendahnya kesadaran konstitusi masyarakat juga menjadi masalah. Banyak warga yang belum memahami antara hak dan kewajiban, sehingga cenderung pasif ketika haknya dilanggar dan kurang berani mengkritik kebijakan yang merugikan. Untuk mengatasi hal tersebut, peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden menjadi sangat penting dalam menjaga dan menjalankan konstitusi. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran konstitusi serta penguatan hukum yang adil menjadi kunci agar konstitusi benar-benar berfungsi dalam kehidupan bernegara. Selain itu, masih banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lemahnya konstitusional hukum menyebabkan ketidakpastian dan membuat Mahkamah Konstitusi sering membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Pengaruhnya berpengaruh kepada kepentingan politik itu sendiri, karena tantangan proses pembuatan kebijakan sering melebihi mengutamakan kepentingan elit daripada nilai keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak rakyat. Konstitusi adalah aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan serta hubungan antara negara dengan warga negara. Dinamika berarti perubahan dan perkembangan. Jadi, dinamika konstitusi dapat diartikan sebagai proses perubahan dan perkembangan konstitusi agar sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan hukum di suatu negara. Nah, di Indonesia, dinamika konstitusi ini sudah terjadi sejak awal kemerdekaan. Pada tahun 1945, Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Namun pada pelaksanaannya tidak berjalan maksimal karena pada saat itu Indonesia masih belum stabil. Kemudian pada tahun 1949, Indonesia sempat menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian diganti lagi menjadi Undang-Undang Sementara pada tahun 1950. Nah, kedua konstitusi ini tidak bertahan lama karena ternyata menimbulkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dinamika konstitusi semakin berkembang pada masa reformasi melalui amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai 2002. Secara keseluruhan, dinamika konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia terus berkembang mengikuti tuntutan zaman untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berdasarkan negara hukum. Selanjutnya, hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hierarki perundang-undangan adalah susunan tingkatan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Susunan ini menentukan aturan mana yang berada di kedudukan yang lebih tinggi dan mana kedudukan yang lebih rendah. Jadi, gak ada aturan yang saling bertentangan dan semuanya mempunyai dasar hukum yang jelas. Penataan hierarki dan sistem peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam aturan ini ditegaskan bahwa peraturan yang berada di kedudukan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, di Indonesia, urutan peraturan dimulai dari UUD 1945 sebagai aturan yang paling tinggi. Di bawahnya ada undang-undang atau perpu, setelah itu ada peraturan daerah, lalu ada peraturan presiden yang digunakan untuk melaksanakan aturan yang ada di atasnya. Lalu yang paling bawah ada peraturan daerah baik di provinsi, kabupaten, atau kota yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Dari setiap urutan tersebut, setiap peraturan yang berada di bawah harus mengikuti prinsip hukum yang ada di aturan yang paling tinggi. Sebagai contoh, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau ada perda yang isinya melanggar atau beda dari peraturan yang ada di atasnya, maka perda tersebut tidak bisa digunakan atau tidak berlaku. Setelah memahami susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kita
kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran yang sangat penting. Konstitusi menempati kedudukan sebagai hukum tertinggi karena menjadi dasar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, semua aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, penyelenggaraan negara dan pembentukan hukum tidak akan memiliki arah yang jelas. Selain sebagai hukum tertinggi, konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini bertujuan agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati aturan hukum yang berlaku. Konstitusi juga memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, apabila terdapat peraturan yang melanggar dengan konstitusi, maka peraturan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, setelah melihat video penjelasan dari kami, pastinya kalian udah paham kan apa itu konstitusi? Nah, jika kalian masih ada yang kurang dimengerti atau tidak bisa dipahami, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kelompok kami. See you!